Halo guys, welcome back to my channel Wijaya Vlog 13. Jangan lupa like dan subscribe guys, biar gue lebih semangat lagi untuk buat konten-konten edukasi ataupun ya seputar vlog terkait apa yang gue lakuin hari ini lah guys gitu. Jadi sebenarnya jadwal kita adalah mancing di laut nih guys, dan kita kan memang hobinya ini strike lah, kita mancing mania nih guys. Cuman ternyata ini salah perhitungan guys, dan anginnya kencang dan ini nggak ada tarikan sama sekali. Bahan kita tadi cuma narik ikan talang satu, itu juga lepas, dan kita cuma dapat ikan kurisi 1 ekor guys, 3 jari itu guys di dasaran. Jadi kita tidak jadi membuat video terkait mancing mania di laut ini guys. Nah kebetulan ketika kita mancing dihampiri salah satu dari hewan eksotis menurut gue guys, yaitu penyu hijau guys. Nah kita penasaran juga nih penjelasan terkait penyu hijau ini guys. Jadi kita tanya AI aja karena zamannya udah canggih, dan kita tanya Gemini, gimana sih penjelasan dari penyu hijau itu tersendiri guys. Jadi simak penjelasannya sampai habis. Penyu hijau adalah salah satu jenis penyu laut yang paling terkenal dan menarik. Penjelasan mengenai penyu hijau, Chelonia midas. Penyu hijau adalah reptil laut besar dari keluarga Chelonidae dan merupakan satu-satunya spesies dalam genus Chelonia. Mereka terkenal karena migrasi jarak jauh dan peran pentingnya dalam ekosistem laut. Asal nama yang unik. Meskipun namanya penyu hijau, warna cangkang karapas penyu ini sebenarnya bervariasi antara coklat, zaitun, abu-abu, atau hitam. Nama penyu hijau, green sea turtle, didapat dari lapisan lemak tubuhnya yang berwarna hijau. Warna hijau pada lemaknya ini disebabkan oleh makanan utamanya saat dewasa, yaitu lamun dan alga laut tumbuhan. Lapisan lemak ini berada di bawah karapasnya dan tidak terlihat secara langsung. Ciri-ciri fisik: penyu hijau adalah salah satu penyu bertempurung keras yang terbesar di dunia. Ukuran dan berat: panjang tubuhnya bisa mencapai sekitar 83-114 cm, dengan berat rata-rata dewasa antara 110 hingga 190 kg, meskipun ada yang tercatat mencapai 300-400 pon, sekitar 136-181 kg. Karapas cangkang atas berbentuk lebar dan halus, menyerupai hati. Warnanya bervariasi, coklat, hitam, abu-abu, zaitun. Plastron, cangkang bawah, biasanya berwarna putih kekuningan. Sirip, memiliki anggota badan seperti dayung, sirip, yang memungkinkannya bergerak cepat dan mudah di dalam air. Habitat dan sebaran: penyu hijau memiliki sebaran yang sangat luas dan ditemukan di seluruh laut tropis dan subtropis di dunia, terutama di Samudera Atlantik dan Samudera Pasifik. Mereka menghabiskan sebagian besar hidupnya di perairan dangkal, seperti padang lamun dan terumbu karang, karena padang lamun adalah sumber makanan utama bagi penyu dewasa. Mereka dikenal sebagai hewan yang sangat migratori, melakukan perjalanan jauh antara daerah mencari makan dan pantai tempat mereka menetas untuk bertelur. Makanan: penyu hijau memiliki perubahan pola makan seiring bertambahnya usia. Tukik anak penyu umumnya bersifat omnivora, pemakan segala, mengonsumsi kepiting, spons, ubur-ubur, dan invertebrata kecil lainnya untuk mempercepat pertumbuhan. Penyu dewasa unik di antara penyu laut karena mereka menjadi herbivora, pemakan tumbuhan sejati, dengan makanan utama berupa lamun, seagrass, dan alga laut. Pola makan nabati inilah yang menyebabkan lemak tubuh mereka berwarna hijau. Status konservasi dan ancaman: meskipun secara global status konservasinya bervariasi di berbagai populasi, status penyu hijau secara umum adalah berisiko rendah, menurun, atau terancam punah, tergantung pada populasi dan penilaian Badan Konservasi. Ancaman utama: perburuan. Penyu dewasa sering diburu untuk diambil daging, telur, dan cangkangnya. Kehilangan habitat. Kerusakan pada pantai peneluran oleh pembangunan pesisir dan padang lamun, daerah mencari makan. Penangkapan sampingan, bycatch. Terperangkap dalam jaring atau alat tangkap ikan komersial. Perubahan iklim. Kenaikan suhu pasir di tempat bertelur dapat memengaruhi rasio jenis kelamin tukik. Pasir yang lebih panas cenderung menghasilkan betina. Penyu hijau adalah makhluk purba yang telah ada sejak jutaan tahun yang lalu. Melestarikan mereka sangat penting karena mereka juga dianggap sebagai spesies kunci, keystone species, yang membantu menjaga kesehatan ekosistem padang lamun dengan cara menggembalanya agar tidak tumbuh berlebihan. Apakah Anda ingin tahu lebih banyak tentang upaya konservasi penyu hijau di Indonesia?
Nah guys, ini penyu hijau ini sangat indah menurut gue ya guys. Tapi memang untuk saat ini untuk perburuan dari penyu-penyu, bahkan di luar penyu hijau itu guys, masih sering dilakukan guys oleh nelayan-nelayan ataupun warga pesisir guys. Jadi mereka masih gemar untuk menangkap penyu dan gemar untuk memakannya guys. Untuk telur penyu biasanya direbus, dimakan. Kalau yang sudah besar ini biasanya diambil dan dimasak guys gitu. Tapi itu sebenarnya sudah perbuatan yang ilegal ya guys gitu, nggak dibolehkan gitu. Tapi memang penegakan hukumnya mungkin sulit lah guys gitu untuk penyu ini sendiri gitu guys. Dan pengawasannya memang agak sulit untuk di Indonesia. Jadi praktek seperti itu masih banyak dilakukan guys. Untuk gue pribadi, gue sangat senang bisa melihat penyu hijau di alam bebas, bahkan bisa ngedeket sampai sedekat ini ketika gua mancing gitu guys. Dan gua nggak mau ganggu penyu ini, biarin dia hidup bebas lah di alamnya guys gitu. Nah penyu-penyu ini guys sebenarnya sangat kasihan, sangat miris guys, karena terkadang ketika kita buang plastik yang bening itu dikiranya adalah ubur-ubur guys, dan banyak penyu yang makan itu guys, karena banyak penyu yang makanannya itu ubur-ubur guys gitu, dia omnivora, jadi kayak ubur-ubur atau kepiting dia makan gitu guys. Jadi plastik yang bening itu dikiranya adalah ubur-ubur, jadi kadang dimakan oleh penyu guys gitu. Jadi untuk pecinta alam, tolong jangan buang sampah sembarangan, apalagi buang sampah di laut. Yang kedua, tolong lestarikan lingkungan kita ya. Jadi kalau misalnya ada hewan-hewan eksotis seperti ini, penyu ya, atau yang sudah dilindungi, tolong jangan diambil, jangan ditangkap, biarkan dia bebas hidup liar gitu guys. Dan ketika kita ngeliat di perairan bebas itu memiliki kepuasan tersendiri gitu guys. Hobi boleh, tapi memiliki itu nggak selamanya suatu hal yang bagus gitu guys. Biarkan penyu hijau ini hidup dalam bebasnya guys gitu. Untuk dilihat ini penyunya sehat, bahkan di tempurungnya juga bersih, nggak ada kerang yang menempel di tempurungnya. Jadi kita biarkan saja untuk penyu ini, dan kita lihat dia sedang makan sigris atau lamun yang sudah mengambang di permukaan air ya guys. Jadi kita bisa lihat bagaimana dia proses makan sigris ini atau lamun guys. Itu sangat indah. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe guys.